Halo teman-teman, balik lagi di channel BMR. Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman selama 1 tahun saya menggunakan printer L1300 dengan tinta art paper. Untuk teman-teman pemula yang baru ingin mencoba menggunakan tinta art paper, video kali ini mungkin bisa jadi bahan referensi untuk teman-teman ketika ke depan ingin menggunakan tinta art paper. Ada dua hal yang teman-teman harus pahami ketika pertama kali ingin menggunakan tinta art paper. Yang pertama adalah teman-teman harus tahu bahwa ketika kita menggunakan tinta art paper, secara otomatis garansi dari Epson itu akan hangus. Yang kedua, teman-teman harus siap dan secara sadar mengetahui bahwa ketika menggunakan tinta art paper, masa penggunaan dari printernya itu tidak akan lama. Paling lama 1-2 tahun lah. Karena ketika menggunakan tinta art paper, teman-teman sudah sadar bahwa printernya akan lebih cepat rusak. Semua printer pasti akan rusak, tetapi dengan menggunakan tinta art paper, teman-teman akan mempercepat masa kerusakannya. Namun yang kedua ini relatif juga, karena ada sebagian pengguna tinta art paper yang bisa bertahan lama. Makanya sifatnya relatif, tergantung dari perawatan. Nah, teman-teman, umur dari printer saya ini sudah genap 1 tahun, karena saya belinya bulan Februari 2021, sekarang sudah 2022. Waktu itu saya belinya harganya masih 6.700.000 di daerah saya. Jadi sejak awal saya tidak menggunakan tinta bawaan dari Epson, saya langsung menggunakan tinta art paper. Kenapa sejak awal saya memutuskan untuk menggunakan tinta art paper? Karena segmen pasar yang saya sasar sejak awal itu memang adalah konsumen yang menginginkan stiker yang bisa digunakan di outdoor, yang artinya dia harus anti air dan tahan lama. Dari selama 1 tahun penggunaan tinta art paper itu saya sudah menggunakan beberapa merek tinta yang berbeda-beda. Saya akan sebut tintanya, tetapi di sini saya sampaikan dulu bahwa tidak ada tujuan untuk promosi ataupun menjelek-jelekan merek tinta tertentu ya. Yang pertama itu saya menggunakan tinta merek Inku. Setelah itu saya ganti lagi menggunakan merek yang Ivory. Kemudian saya ganti lagi ke merek Diamond dan sampai sekarang masih menggunakan yang merek Diamond. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah bagaimana dengan kondisi printnya setelah 1 tahun penggunaan tinta art paper. Dari sisi kualitas cetaknya tentu saja sudah mulai agak menurun, di mana kita dipaksa harus menggunakan kualitas high setiap kali mencetak, baik itu mencetak foto, stiker, kalender, dan desain-desain yang lain itu kita harus menggunakan kualitas yang high. Kalau kita menggunakan kualitas yang standar, itu hasilnya kurang maksimal. Dia seperti bergaris. Kalau masalah yang lain sih sejauh ini belum ada. Seperti biasanya kalau pengguna Epson L1300 itu biasa mengeluhkan ada garis bekas roll atau apa segala macam itu bukan pengaruh. Menurutku itu bukan pengaruh tinta, melainkan memang pengaruh unitnya. Di kesempatan kali ini saya akan ajak teman-teman untuk melihat langsung seperti apa hasil nozzle checknya. Kemudian akan kita coba untuk ngeprint stiker. Nah, di sini kita nozzle check dulu ya. Ke maintenance, kemudian nozzle check. Akan kita lihat seperti apa hasil nozzle checknya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, kalian bisa lihat sendiri garisnya sudah parah sekali ya, garis-garis hitam ini sudah parah sekali. Total printnya baru 3400. Nah, biasanya hasil nozzle-nya seperti ini, tetapi kalau kita gunakan untuk ngeprint itu masih bagus dan kualitasnya tidak parah-parah sekali. Nanti kita akan tes print. Nah, teman-teman, setelah lihat hasil nozzle-nya, selanjutnya kita akan tes untuk cetak stiker. Di sini saya sudah sediakan bahan stiker vinyl yang ukuran A3+, 32 kali
48 cm. Nanti kita akan tes cetak seperti apa hasilnya, nanti teman-teman yang nilai. Oke teman-teman, di sini sudah ada desain yang akan kita cetak. Kita langsung print saja. Kita setting dulu, disesuaikan ukuran kertasnya. Selanjutnya pilih Epson Matte dan kualitas high, kemudian OK. Lalu pilih print preview. Kalau sudah cocok, langsung saja kita cetak dan akan kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Nah teman-teman, ini hasil cetaknya. Ini warna kameranya agak berbeda dengan warna asli hasil cetaknya. Di kamera agak merah pudar, tapi hasil cetaknya sebenarnya merah terang ya. Jadi walaupun hasil nozzle-nya bergaris seperti itu, tapi hasil cetaknya masih tetap bagus. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman ya, hasil cetaknya menggunakan Epson L1300 dengan tinta art paper. Pemakaian selama 1 tahun. Nah teman-teman, itu dia video review pengalaman saya menggunakan Epson L1300 dengan tinta art paper selama 1 tahun. Untuk teman-teman yang punya rencana beralih dari tinta original ke tinta art paper, silakan dipikirkan dan dipertimbangkan matang-matang agar kedepannya tidak ada penyesalan dan lain-lain. Setahu saya untuk printer Epson L1300 ini maksimal printnya itu sampai 15.000 lembar. Itu batas wajar dari Epson L1300. Kalaupun lebih dari itu berarti bonus. Nah, satu tips untuk teman-teman yang menggunakan tinta art paper, kalau bisa setiap lembar printnya teman-teman menyisihkan Rp1.000. Kalau misalkan sampai 15.000, kalikan sendiri kalau sampai 15.000 lembar dan teman-teman selalu menyisihkan Rp1.000 per lembarnya, maka teman-teman bisa hitung sendiri yang terkumpul nanti setelah printnya rusak itu berapa. Dan kita tidak meminta-minta kalau printnya cepat rusak, tapi untuk sekedar jaga-jaga itu perlu. Sekadar untuk persiapan juga, mana tahu di pertengahan jalan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau terjadi kerusakan pada printernya, teman-teman punya persiapan. Nah, kira-kira sampai di sini dulu video reviewnya. Untuk teman-teman yang suka dengan konten semacam ini, jangan lupa di support dengan cara like, share, dan juga subscribe channel ini agar channel ini cepat berkembang dan kedepannya kita semakin sering dan semakin semangat untuk mengupload konten-konten yang bermutu untuk teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.